Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Nawawi. Dan perkenalkan juga nama saya Muhammad Abdi. Kami dari kelompok 8 ingin menampilkan video hasil tugas kami yang berjudul Perkembangan Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Nawawi. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian perkembangan anak. Perkembangan anak merupakan sebuah proses di mana seorang anak berubah dari waktu ke waktu. Hal itu mencakup seluruh periode, mulai dari konsepsi hingga anak tersebut menjadi orang dewasa yang berfungsi penuh. Dengan kata lain, ini adalah perjalanan anak dari masih bergantung total pada orang tua hingga bisa mandiri secara penuh. Menurut Elizabeth B. Hurlock, pakar psikolog perkembangan anak remaja yang mengembangkan teori Hurlock, perkembangan anak semestinya tidak mencakup fisik, tetapi juga ke tahap perkembangan yang progresif menuju kemajuan yang terarah. Perkembangan anak berbeda dari pertumbuhan anak. Perkembangan anak mencakup pertumbuhan fisik serta perkembangan intelektual, bahasa, emosional, dan sosial. Meskipun aspek-aspek ini tampaknya terpisah, pada kenyataannya masing-masing mempengaruhi yang lainnya. Misalnya, saat otak berkembang secara fisik, maka kemampuan intelektual pun meningkat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masa-masa perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini meliputi kemampuan berpikir, belajar, memahami, menyelesaikan masalah, dan mengingat. Yang kedua, perkembangan bahasa. Bagaimana si kecil belajar mengenal suara, kata, dan kalimat, menggunakan bahasa isyarat dan tubuh untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang ketiga, perkembangan fisik. Bagaimana anak-anak belajar bergerak dan menggunakan otot-otot mereka. Ini dapat diajarkan menjadi keterampilan motorik besar seperti menggunakan otot untuk berdiri, berjalan, dan berlari. Serta keterampilan motorik kecil seperti menggunakan otot untuk makan, menggambar, dan menulis. Yang keempat, perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial adalah bagaimana anak-anak belajar mengembangkan teknis dan kerjasama dengan anggota keluarga, teman, serta para guru. Sementara itu, perkembangan emosional meliputi bagaimana si kecil belajar mengekspresikan sesuatu, memahami, dan menangani emosi mereka. Ini juga termasuk bagaimana mereka memimpin sebuah kegiatan serta menunjukkan kepercayaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi. Saya akan menjelaskan manfaat bagi perkembangan anak. Manfaat tubuh kembang anak dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, antara lain perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Berikut beberapa manfaat permainan tradisional dan aktivitas outdoor bagi tumbuh kembang anak. Perkembangan fisik. Permainan tradisional seperti bola bekel dapat merangsang perkembangan fisik pada anak. Aktivitas luar ruangan seperti mini outbound dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan koordinasi pada anak kecil. Perkembangan kognitif. Kegiatan luar ruangan seperti mini outbound dapat meningkatkan perkembangan kognitif anak kecil, termasuk berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan analitis. Perkembangan sosial. Kegiatan luar ruangan seperti mini outbound dapat meningkatkan perkembangan sosial pada anak kecil, termasuk kolaborasi dan kerjasama tim.
Perkembangan emosional. Permainan tradisional seperti bola bekel dapat merangsang kepada anak untuk kecerdasan diri, dan kegiatan di luar seperti mini outbound dapat meningkatkan perkembangan emosi kepada anak kecil, termasuk kecerdasan emosional dan kesadaran diri. Pengetahuan dan sikap orang tua. Sikap orang tua terhadap manfaat bermain pasir bagi tubuh kembang anak secara umum positif. Mayoritas setuju bahwa bermain pasir bermanfaat bagi tumbuh kembang anaknya. Di sini saya akan melanjutkan, akan menjelaskan tahapan bagi perkembangan anak. Perkembangan anak dapat dikategorikan jadi beberapa tahap. Masing-masing mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang unik. Memahami tahapan-tahapan ini sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan pengasuh untuk memberi dukungan dan bimbingan yang tepat bagi tubuh kembang anak. Berikut tahapan utama kembang anak. Masa bayi 0 sampai 1 tahun. Tahap ini bayi belajar mempercayai, mengandalkan pengasuhnya. Mereka mengembangkan indera dan keterampilan. Nomor 2, balita 1 sampai 3 tahun. Tahap ini anak belajar berkomunikasi dengan orang lain. Mereka sedang mengembangkan kemampuan bahasanya lebih mandiri, namun masih memerlukan orang dewasa dan bimbingan yang ketat. 3, anak usia 4 sampai 6 tahun. Anak-anak pada tahap ini sedang belajar menavigasi hubungan sosial dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah mereka. Mereka juga mulai mengikuti aturan serta mengendalikan emosi. 4, usia anak pertengahan dari umur 7 tahun sampai 12 tahun. Tahap ini anak-anak sedang mengembangkan keterampilan dan kognitif, belajar berpikir lebih abstrak. Mereka juga belajar bekerja sama, mengembangkan rasa identitas mereka. Anak akhir usia 13 sampai 15 tahun. Pada tahap ini anak-anak menyempurnakan keterampilan sosial mereka dan menavigasi hubungan yang kompleks. Mereka juga mengembangkan kesadaran diri, mulai mengeksplorasi minat dan bakatnya. Sekian yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih perhatiannya. Tugas dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.